29. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Kita segera memulai ibadah kaum muda remaja. Kita nyanyikan pujian rohani 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Kita angkat tangan kanan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kehidupan kami, mengurapi, memimpin ibadah kami, supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Urapi mulai dari pimpin pujian, main musik, singer, semua kami memuji Tuhan, sampai pada pemberitaan firman Tuhan, semua diurapi dengan Roh Kudus-Mu. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat beribadah, saat memuji Tuhan, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, lanjut pujian kita. Nyanyikan 328. Allah itu baik, swing 328, nyanyian rohani. Iya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
atas, kita bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kor kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Silakan duduk. Lanjut pujian kita masih dari nyanyian rohani nomor 320, Saat Ku Masuk ke Hadiratmu. 320 dalam nyanyian rohani. Ku tersungkur dan sembahmu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dari atas. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa, ku bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Lanjut pujian kita masih dari nyanyian rohani nomor 44, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. 44 kunci F. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali menyanyikan pujian.
haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita mendengar firman. Silakan duduk. Tanyakan pujian dalam nyanyian rohani nomor 254. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Rohani 254. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Dari atas kita bangkit berdiri semua. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita. Ku rindu menikmati sabdamu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu menikmati sabdamu, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima kebesaran firman-Mu. Urapilah kami, mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga Tuhan, urapilah kami semua untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata kami bisa menerima firman-Mu bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, bahkan satu waktu menyempurnakan kehidupan kami. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu, bukakan firman-Mu di tengah-tengah kami saat kesempatan. Yang mendengar di rumah dimanapun semua, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah masuk pada 1 Yohanes pasal yang suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke 10 sampai 13 bisa ditampilkan. Ini bagian dari pelita yang keempat ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Ini merupakan pelita yang keempat ya. Dari 7 pelita, ini pelita yang keempat, bisa ditampilkan ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13 ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Ini ya kita baca bisa. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 13. Ya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal ya. Di ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, itulah Yesus ya, anak Allah itu Yesus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kalau dibaca terus, bahkan memiliki hidup ya. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup ya. Terima kasih. Jadi jelas di sini kita tahu kalau kita percaya kepada Yesus, ayat 10 tadi, barang siapa percaya kepadanya, kepada anak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan mempunyai hidup ya, mempunyai hidup ya. Ya, mempunyai hidup atau memperoleh hidup secara jasmani di dunia sampai memperoleh hidup yang kekal, itulah kerajaan surga ya. Saya ulang lagi, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan mempunyai hidup, baik hidup secara jasmani di dunia ini maupun memperoleh hidup yang kekal, itulah kerajaan surga selama-lamanya. Ayo, jadi kita harus percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah. Percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita tidak memperoleh hidup. Dalam Yohanes pasal 3, sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita tidak akan memperoleh hidup. Ya, melainkan di dalam Yohanes 3:16, melainkan binasa selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi dalam 1 Yohanes, barang siapa percaya kepada anak Allah, itulah Yesus. Tapi kalau tidak percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama ya dengan 1 Yohanes 5 tadi. Kalau dibalik, kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita tidak memperoleh hidup yang kekal ya, sama dengan binasa selama-lamanya ya. Jadi kalau di kesimpulan kecil, jadi selama kita hidup di dunia ini harus percaya kepada Yesus ya, percaya kepada Yesus atau iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Percaya kepada Yesus sebagai anak Allah atau iman kepada Yesus sama. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus percaya kepada Yesus ya sebagai anak Allah atau iman kepada Yesus ya.
Pertanyaannya, dari mana? Ya, dari mana kita memperoleh iman percaya? Dari mana? Ya, dari mana iman percaya kita bisa timbul? Boleh dari mana kita memperoleh iman percaya? Ya, dari mana kita memperoleh iman percaya? Ya, jawabannya dari mendengarkan firman Kristus. Dari mendengarkan firman Kristus. Ya. Nah, sudah dipelajari. Sekarang tanda-tanda anak Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus. Sekarang tanda-tandanya. Tanda-tanda anak Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus. Ya. Paling sedikit kita mempelajari ada 2 tanda, ya, ada 2 tanda. Banyak ya, tapi kita membahas ada 2 tanda. Yang pertama Yakobus 1:6 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jelas, ya. Jadi tanda-tanda kita memiliki iman percaya kepada Yesus, yang pertama tidak bimbang. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang punya iman itu tidak bimbang. Tidak bimbang dalam menghadapi angin gelombang. Tidak bimbang dalam menghadapi angin gelombang. Ya, tidak bimbang. Ya, mengapa Om tidak bimbang? Sebab kalau kita bimbang atau jika kita bimbang menghadapi angin gelombang, maka kita akan tenggelam. Kita baca Matius, ya. Jadi jangan bimbang ya menghadapi angin gelombang. Sebab jika kita bimbang menghadapi angin gelombang, maka kita akan tenggelam. Seperti Petrus. Mari dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 31. Kalau kita bimbang justru tenggelam. Matius pasal 14, 27 sampai 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Ini tidak percaya. Mengapa engkau bimbang? Jadi jelas orang yang tidak percaya itu bimbang. Hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Tenggelam dia. Jadi jelas ya. Jadi tadi kita sudah mendengar tanda anak Tuhan yang memiliki iman tidak bimbang menghadapi angin gelombang, sebab kalau bimbang kita akan tenggelam. Apa yang membuat hati bimbang? Pertanyaannya, apa yang membuat hati bimbang? Yaitulah tiupan angin. Jawabannya tiupan angin. Itu yang membuat bimbang. Kembali dalam Matius 14 tadi ayat yang ke-30 ya. Ketika dirasanya tiupan angin. Dirasa tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi apa yang membuat kita sering bimbang? Yaitulah tiupan angin. Tiupan angin yang ditiupkan oleh setan. Lanjut ya. Jadi yang membuat kita bimbang itu tiupan angin yang ditiupkan oleh setan. Ada 2 macam ya tiupan angin yang ditiupkan oleh setan. Ada 2 macam tiupan angin. Jadi angin bertiup, ini yang membuat bimbang. Ada 2 macam tiupan angin. Yang pertama yaitu tiupan angin pencobaan-pencobaan. Ini tiupan angin pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah. Tiupan angin pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah. Ya, bisa. Antara lain bisa
Jadi tiupan angin pencobaan-pencobaan masalah-masalah, antara lain masalah ekonomi, masalah keuangan. Nah, ini ditiup oleh setan. Masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, yang membuat anak Tuhan sering menjadi khawatir. Lanjut ya, membuat anak Tuhan khawatir mengenai urusan makan minum jasmani. Jadi setan itu tiupkan angin pencobaan. Mulai angin pencobaan itu mulai di bidang ekonomi, ya, masalah ekonomi, ya, ditiup. Ini masalah ekonomi, keuangan, membuat anak Tuhan, hamba Tuhan khawatir urusan makan minum, pakaian jasmani, sehingga dilanjut khawatir urusan makan minum, pakaian jasmani, soal ekonomi khawatir, sehingga meninggalkan ibadah pelayanan. Sehingga ia tinggalkan ibadah. Karena terlalu khawatir tuh urusan makan minum, bimbang dia, khawatir, wah makan apa kita kalau ibadah-ibadah. Wah, akhirnya tinggalkan ibadah pelayanan. Ya, itu pencobaan-pencobaan masalah-masalah, ya. Ini pencobaan-pencobaan tiupan angin ini. B, tiupan angin pencobaan masalah-masalah, tadi masalah ekonomi. B, masalah kalau kaum muda, masalah jodoh. Ditiup masalah jodoh. Urusan jodoh ini, masalah perjodohan, sehingga khawatir. Khawatir soal jodoh, ya, yang mengakibatkan ya, salah memilih dalam jodoh. Akhirnya sembarang, yang penting kawin aja, yang penting kawin. Jadi pandangannya itu yang penting kawin, karena takut orang sudah tanya kapan kau menikah, kapan kau menikah, kapan kau menikah. Wah, daripada malu, ya sudah kawin aja, sembarang aja, ya, sembarangan saja dia. Ini kekhawatiran, masalah ini, masalah ekonomi, masalah perjodohan, terus lanjut masalah studi. Ini juga bisa. Ini ditiup angin semua ini, ditiup angin masalah ekonomi, angin masalah perjodohan, masalah studi juga. Masalah studi, ya. Ayo, dan termasuk juga yang berikutnya masalah dalam nikah rumah tangga, masalah dalam nikah, A, B, C, D, ya. Masalah dalam nikah rumah tangga, terjadi percekcokan, perselisihan, pertengkaran. Itu terjadi cekcok, berselisih, bertengkar, ya. Ayo mari, ini ditiupkan oleh setan, sehingga mulai bimbang terhadap pribadi Tuhan karena masalah dalam nikah, sehingga bimbang pada pribadi Tuhan. Bagaimana ini Tuhan ini, tolong kami kah, tolong keluarga saya kah atau tidak? Mulai bimbang dia. Ya, mulai bimbang. Semua, boleh kesimpulan, semua masalah-masalah ini yang ditiupkan oleh setan tadi, masalah ekonomi, masalah ekonomi tadi, masalah perjodohan, ya, masalah studi, masalah nikah, semua, ya, semua angin yang ditiupkan oleh setan ini, ya, semua masalah-masalah yang ditiupkan oleh setan ini membuat anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, membuat anak Tuhan, hamba Tuhan menempuh jalan sendiri. Jadi masalah-masalah ini membuat anak Tuhan, hamba Tuhan menempuh jalan sendiri di luar firman Tuhan. Akhirnya dia tempuh jalan sendiri di luar firman. Karena dia merasa banyak masalah ini, masalah A, B, C, D. Akhirnya dia simpulkan jalan sendiri di luar firman yang melanggar firman Tuhan. Sehingga masalah semakin bertambah. Itu dilanjut ya. Sehingga masalah menjadi semakin bertambah. Ya, masalah semakin bertambah. Seperti tadi masalah jodoh, masalah ekonomi. Akhirnya buat jalan sendiri. Wah, kalau gini kita makan tidak makan sudah menipu aja. Itu kan jalan sendiri. Kita korupsi aja. Itu kan jalan sendiri. Kita mencuri saja. Kita berjualan, ya, artinya barang palsu bilang asli supaya banyak dapat uang. Akhirnya itu sama dengan menempuh jalan sendiri di luar kebenaran. Kan tidak benar lagi. Akhirnya semua cara dibuat untuk dapat uang karena kekhawatirannya tadi. Ya, sehingga menambah masalah demi masalah. Contoh siapa? Ayo kita perhatikan ya. Contoh kehidupan yang bimbang, akhirnya dia membuat jalan sendiri. Contoh pertama, yaitulah Raja Saul. Raja Saul. Ya, saat ia terjepit, ia mulai bimbang. Raja Saul saat terjepit ia bimbang.
Ya, kita baca aja 1 Samuel. Contohnya Raja Saul saat terjepit ia bimbang. Ya, saat terjepit ia bimbang. 1 Samuel pasal 13. Ayo ayat 6 7 sampai 12 sampai 13. Ini contoh pertama Raja Saul. Saat ia terjepit bimbang. Bimbang terhadap firman Tuhan, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk-keluk, bukit batu, liang batu dan perigi. Ayat 8, ia menunggu 7 hari. Lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakar. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, ini ditimbang-timbang tuh pikirannya masuk. Ini bagaimana nih? Samuel belum datang. Aku ndak persembahkan atau tunggu dia. Aku akhirnya dia sendiri yang persembahkan. Padahal itu ndak boleh. Harusnya Samuel nunggu Samuel. Terus, padahal aku belum memohonkan belas kasih Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri. Ini karena bimbang, akhirnya memberanikan diri sama dengan apa? Membuat jalan sendiri. Ya toh? Kan jalan sendiri nih. Dia buat jalan sendiri di luar firman. Kalau firman Tuhan kan nunggu Samuel, tapi dia ambil kesimpulan dia yang mempersembahkan korban keselamatan. Padahal itu tugasnya Samuel sebagai nabi. Tidak boleh dia. Akhirnya dia buat jalan sendiri. Samuel bilang, perbuatanmu itu bodoh. Jadi kalau kita buat jalan sendiri itu jalan merupakan tindakan yang bodoh atau konyol namanya. Mari ayat 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Ya, terima kasih. Jadi jelas Saul menghadapi masalah saat terjepit, ia membuat jalan sendiri, sudah di luar firman Tuhan, yaitu memberanikan diri untuk mempersembahkan korban keselamatan. Lanjut ya. Jadi saya ulang lagi, Saul menghadapi masalah saat terjepit, ia bimbang, tadi harusnya bimbang, sehingga pikirku itu kan bimbang, sehingga membuat jalan sendiri di luar firman Tuhan. Dia buat jalan sendiri di luar firman Tuhan. Membuat jalan sendiri di luar firman, yaitu dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban keselamatan. Sehingga perbuatannya disebut perbuatan yang bodoh, atau sama dengan perbuatan yang bodoh, boleh. Perbuatan yang bodoh. Jadi sekarang bagi kita, demikian juga bagi kita. Lanjut ya. Demikian juga bagi kita. Kalau kita bimbang saat menghadapi masalah atau terjepit, ya boleh. Demikian juga bagi kita. Kalau kita bimbang saat menghadapi masalah atau saat terjepit, maka waspada. Ya, waspada saat kita bimbang saat menghadapi masalah, saat terjepit, waspada. Jangan sampai membuat jalan sendiri di luar firman Tuhan. Saat kita bimbang, jangan buat waspada ya. Jangan membuat jalan sendiri di luar firman Tuhan. Ya, jangan membuat jalan sendiri di luar firman Tuhan. Ya, tetapi yang benar, boleh lanjut. Tapi yang benar, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, dan tetap berada di jalan Tuhan. Itu yang benar. Yang benar kita harus sabar tunggu waktu Tuhan dan tetap berada di jalan Tuhan, di jalurnya Tuhan. Kalau Saul itu kekurangan dia pakai pikiran daging, dia ambil kesimpulan dia sendiri, beranikan diri. Ini perbuatan yang bodoh. Tapi yang benar, saat kita terjepit mungkin kita bimbang, ya kita harus sabar. Bisa saja kebimbangan itu muncul di hati kita. Tapi ayo belajar sabar, ya, dan menunggu waktu Tuhan. Dan kita tetap berada di jalannya Tuhan, di jalan yang benar. Maka hasilnya apa?
kita akan menang atas pencobaan-pencobaan. Hasilnya kita akan menang atas pencobaan-pencobaan. Kalau Saul kalah, kalau kita menang, maka kita akan menang atas pencobaan-pencobaan. Yang kedua, contoh kedua, Esau. Esau juga sama. Esau membuat jalan sendiri, membuat jalan sendiri. Ya, membuat jalan sendiri juga di luar firman. Ini soal jodoh. Dia ambil perempuan-perempuan Het. Nah, ini jalan sendiri di luar firman Tuhan. Esau membuat jalan sendiri di luar firman Tuhan dengan mengambil perempuan-perempuan Het, sehingga menimbulkan masalah di dalam nikah rumah tangga. Membuat sakit hati orang tuanya, menimbulkan masalah dalam nikah rumah tangga, dan hidup di dalam air mata. Hidup dalam air mata, menangis terus. Nanti baca ya di rumah kisah Esau, bagaimana ia dalam mengenai jodoh, dia mengambil jalan sendiri di luar firman Tuhan, mengambil perempuan-perempuan Het yang menimbulkan masalah. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah, itu perempuan Het, menimbulkan masalah, bahkan hidup di dalam air mata. Lanjut sampai air mata yang tidak terhapuskan. Ibrani pasal 12 15 sampai 17 ditulis itu. Esau menangis, tidak ada kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayo, ini harus diperhatikan ya kaum muda, soal jodoh. Ayo jangan khawatir, jangan takut. Ayo menyerah sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita menikah, terserah Tuhan. Kalau tidak dipanggil untuk menikah, terserah Tuhan. Jangan ambil jalan sendiri di luar firman Tuhan, sekalipun dia mencari. Ini tentang Esau ya. Terima kasih. Sudah, akibat dari tiupan angin pencobaan. Sekarang akibat dari tiupan angin pencobaan. Tadi angin pencobaan bertiup. Ini ditiupkan oleh setan semua ya. Baik masalah ekonomi, masalah nikah, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah studi. Ini ditiupkan. Akibatnya, akibat dari tiupan angin pencobaan, yaitu membuat anak Tuhan, hamba Tuhan tenggelam. Tadi di Matius 14:31, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Membuat tenggelam. Inilah kalau angin bertiup, ditiupkan oleh setan, yaitu angin masalah, pencobaan tadi semua, itu membuat kita semakin tenggelam. Artinya apa? Tenggelam artinya mulai mengalami kemerosotan rohani. Tenggelam itu berarti mulai merosot rohaninya. Mulai merosot rohani. Sudah? Mulai malas ibadah, itu merosot. Mulai malas ibadah. Malas ibadah, malas mendengar firman, malas berdoa, sampai satu waktu tidak mau lagi beribadah. Sampai satu waktu tidak mau lagi ibadah, tinggalkan ibadah. Itu arti tenggelam yang pertama, atau Ini tenggelam. Kalau dia tenggelam, mulai merosot. Tenggelam itu kan turun, merosot rohaninya, ibadahnya mulai merosot, mulai tidak senang mendengar firman, tidak sungguh-sungguh lagi dalam ibadah, sampai suatu waktu dia akan meninggalkan ibadah. Ini tenggelam artinya. Tenggelam arti kedua, yaitu tenggelam di dalam lautan api neraka selama-lamanya. Neraka itu disebut lautan api neraka. Jadi ini tenggelam berarti apa? Tenggelam di dalam lautan api neraka selama-lamanya. Mari semoga kehidupan kita bisa mengerti. Jalan keluarnya bagaimana? Sekarang jalan keluar saat kita hampir tenggelam. Petrus hampir tenggelam. Jalan keluarnya Matius 14 ayat 30. Ayo jalan keluar saat kita hampir tenggelam. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Mulai itu berarti mulai hampir tenggelam, tapi belum tenggelam betul. Masih bisa kepala masih di atas. Makanya masih bisa ngomong, Tuhan tolong. Kalau sudah tenggelam di air tidak bisa lagi. Kita ngomong, Tuhan tolong, sudah tidak bisa lagi dengar. Jadi ini hampir
Bagaimana jalan keluar saat kita hampir tenggelam? Yaitu kita berseru kepada Tuhan. Ini Tuhan tolonglah aku. Berseru kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Ayo saat mulai tenggelam, mulai merosot, ayo berseru. Ya, supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Artinya apa sekarang? Arti berseru kepada Tuhan, boleh? Berseru kepada Tuhan artinya mengakui segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Itu berseru Tuhan tolong aku. Nah, sekarang bagi kita artinya itu berseru kepada Tuhan, yaitu seruannya Tuhan tolong. Artinya sekarang mengakui segala dosa-dosa kita, baik kepada Tuhan, kepada sesama. Kita akui. Itu berseru kepada Tuhan. B, berseru kepada Tuhan mengaku bahwa kita manusia yang lemah dan tak berdaya. Itu berseru, Tuhan saya manusia lemah, tak berdaya, gampang jatuh dalam dosa, Tuhan tolong saya. Itu mengaku kita manusia yang lemah tak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi masalah-masalah. Lanjut ya. Ini yang kedua berseru artinya B, mengaku lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi masalah-masalah. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini berseru arti kedua. Arti pertama, ayo mengakui dosa-dosa kita. Arti kedua, mengaku kita manusia yang mengaku lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi masalah-masalah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Berseru juga artinya menyerah. C ya, berseru arti yang C, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan itu menyerah, penyerahan. Ya, Petrus tidak berseru kepada Andreas. Kalau dia menyerah pada Andreas terjun, Andreas yang duluan tenggelam dari Petrus. Iya toh? Kalau orang tenggelam, orang terjun, yang terjun itu yang duluan tenggelam kepalanya. Itu jadi sebabnya Petrus tidak meminta tolong pada Andreas, karena Andreas tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa jalan di atas air, yang tidak tenggelam. Dalam cerita itu kan Yesus sedang berjalan di atas air. Ya, semua murid lain tidak bisa. Petrus sempat bisa sebentar. Ya, sempat dia, tapi begitu dirasa tiupan angin tenggelam dia, sempat dia bisa. Itu sebabnya dia hanya minta tolong pada Tuhan yang memang bisa berjalan di atas air, yang bisa mengangkat kita itu masuk, yang bisa menolong kita dari masalah. Manusia tidak bisa. Manusia teman siapapun tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikan. Ya, ayo, mari berseru. Maka kalau kita sudah berseru, sudah tadi mengaku dosa, mengaku lemah, menyerah, berserah sepenuh kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan diulurkan atas kehidupan kita. Lanjut, tangan Tuhan akan diulurkan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Bisa ya, hasilnya tangan Tuhan diulurkan. Tadi Matius tadi jelas, Yesus segera mengulurkan tangannya. Tangan Tuhan diulurkan menolong kita tepat pada waktunya, sehingga kita selamat, tidak binasa. Kalau tidak ditolong binasa Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Ayo, maka juga malam ini juga tangan Tuhan segera diulurkan untuk menolong kita tepat pada waktunya, sehingga kita tidak binasa, sehingga kita selamat sama dengan tidak binasa. Sekarang yang kedua, tiupan angin kedua. Bisa ya? Saudara ikuti. Tadi ada dua macam angin yang ditiupkan oleh setan. Dua macam angin. Pertama, tiupan angin pencobaan-pencobaan. Ini masalah-masalah di segala bidang-bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya semua ditiupkan sampai krisis itu ya. Yang kedua, tiupan yang kedua, angin yang ditiupkan setan, yaitu tiupan angin pengajaran-pengajaran sesat. Ini juga ditiupkan. Kalau angin pencobaan kita bisa hadapi, setan tidak mau berhenti, dia tidak mau kalah. Dia tiupkan angin pengajaran-pengajaran sesat. Efesus 4, ayo, dia tiupkan angin pengajaran-pengajaran sesat. Ada angin pencobaan, tapi ada angin pengajaran sesat. Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini angin pengajaran sesat. Antara lain, ayo, tiupan angin pengajaran sesat antara lain A, ajaran Isabel ditiup.
Jadi kalau kita menghadapi ujian menang, orang Kristen misalnya menghadapi masalah persoalan ekonomi, dia menang, tidak khawatir dia, bagus. Tapi hati-hati loh, setan tidak mau tinggal diam. Dia tiupkan angin pengajaran-pengajaran sesat. Yaitu ajaran Isabel. Apa itu ajaran Isabel? Ajaran Isabel ialah ajaran yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah di mana ada laki-laki. Ajaran Isabel, ajaran yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah di mana ada laki-laki dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jelas ya? Tidak usah dibaca ya. Itu jelas di dalam Wahyu, di Timotius, di Korintus ditulis semua. Ya, ini ajaran Isabel. Ditiup. Ajaran Isabel, ajaran yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah di mana ada laki-laki di dalam pertemuan-pertemuan jemaat yang mengakibatkan. Akibatnya apa? Akibatnya sidang jemaat dicela oleh Tuhan. Dicela sama dengan tidak bisa sempurna. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar. Dicela. Ini akibat kalau sudah kena angin pengajaran Isabel, dicela, tidak bisa sempurna. Tidak bisa ayo dalam nikah jangan istri yang jadi kepala mengajar, jangan suami. Dalam ibadah tidak boleh wanita mengajar, dicela Tuhan. Ya, Wahyu pasal 2 itu ya, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel menyebut diri nabi mengajar, menyesatkan hamba-hambaku. Ya, selain dicela, lanjut masih ajaran Isabel ya, yang mengakibatkan akibatnya tadi sidang jemaat dicela tidak bisa sempurna. Terus lanjut, sidang jemaat menjadi kacau balau. Di sini dicela, tapi di dalam 1 Korintus kacau balau. Tidak ada damai sejahtera. Kalau perempuan yang mengajar kacau pasti. Sidang jemaat kacau. Kita baca ayatnya. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oleh sebab itu perempuan tidak diperbolehkan mengajar, memerintah di mana ada laki-laki. Ayat 33, 1 Korintus 14:33. Ini peraturan dalam pertemuan jemaat. 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Tuhan tidak mau kacau. Tuhan tidak mau ada kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jelas ya? Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat dan seterusnya. Tidak diperbolehkan berbicara. Kacau. Ya, akibat yang B, kacau. Tidak ada damai sejahtera. Ya, kacau, tidak ada damai sejahtera. Yang kedua sekarang apa? Tiupan angin pengajaran sesat. B, yaitu ajaran Babel. Ajaran Babel. Tadi ajaran Isabel. Yang B ajaran Babel. Apa itu ajaran Babel? Jadi kalau kita ditiupkan oleh setan angin pencobaan kita menang, jangan, dia setan itu ya kalah, tidak pernah mau mengaku kalah loh. Dia tiup angin ajaran sesat. Dia tiupkan angin ajaran Isabel. Kalau ajaran Isabel kita bisa menang, tidak cukup, dia tiup lagi ajaran kedua, ajaran Babel. Yaitu ajaran Babel adalah ajaran yang mengajarkan tentang kemakmuran dunia, berkat-berkat jasmani di dunia. Mungkin kita kalau wanita mengajar saya tidak mau dengar. Bagaimana ajaran kemakmuran? Itu ajaran Babel. Ajaran Babel, ajaran tentang kemakmuran dunia, berkat-berkat jasmani di dunia yang membuat, lanjut, ajaran tentang kemakmuran berkat-berkat jasmani di dunia yang membuat anak Tuhan tidak mau sengsara bersama Yesus, tidak mau memikul salib, tidak mau sengsara, maunya yang enak aja, maunya diberkati, sakit sembuh, mujizat, intinya yang enak. Kalau yang tidak enak dia tidak mau. Membuat anak Tuhan tidak mau sengsara, tidak mau memikul salib, sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Matius 10:38 itu ya, atau 39. Siapa yang tidak memikul salib tidak layak bagiku. Tidak layak. Ini tadi akibat ajaran Isabel dicela, tidak kacau, tidak damai. Akibat ajaran Babel tidak layak bagi Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagi Tuhan. Ya. Yang C, ayo 3 aja cukup ya. Tiupan angin pengajaran sesat. A, ajaran Isabel. Kalau kita menang, dia tiupkan lagi ajaran B, ajaran Babel.
Kalau kita menang ajaran Babel, ajaran kemakmuran, oh setan tidak tinggal diam. C, yaitu ajaran Farisi. Nah, dia tiupkan lagi angin ini, angin pengajaran Farisi. Ajaran Farisi itulah ajaran yang memperbolehkan kawin cerai. Dalam Markus 10 itu ya, saudara 1 sampai yang ke 11 kalau saya tidak salah. Saudara tulis saja ya, itu tentang perceraian. Musa memberi surat cerai 1 sampai 12 saja, baca di rumah aja. Ya, itu tentang perceraian. Ini ajaran Farisi. Musa memperbolehkan memberikan surat cerai, itu orang Farisi. Ini ajaran Farisi, ajaran yang memperbolehkan kawin cerai. Ya, yang mengakibatkan ya terpecahnya tubuh Kristus. Ini bahaya, ini ajaran Farisi. Ajaran kawin cerai yang memperbolehkan kawin cerai mengakibatkan terpecahnya tubuh Kristus. Oh, kok bisa Om? Iya, kepala dengan tubuh terpisah kalau cerai. Mengakibatkan terpecahnya tubuh Kristus. Terpisah antara tubuh dengan kepala. Sehingga mengalami kematian rohani. Lanjut ya. Terpecah tubuh Kristus, terpisah tubuh dengan kepala, sama dengan mati rohani. Mati rohani. Sampai masuk kematian yang kedua. Itulah lautan api neraka selama-lamanya. Bisa diikuti ya. Jadi akibat ajaran Farisi ini terjadinya perpecahan. Ya tuh, kalau cerai kan perpecahan itu. Terpisah antara kepala dan tubuh. Kepala suami, istri, tubuh terpisah. Sama dengan mati rohaninya. Sampai masuk kematian kedua. Lautan api neraka binasa selama-lamanya. Ya. Kalau disimpulkan, jadi ajaran-ajaran ini, boleh 3 ajaran tadi tuh. Jadi semua ajaran ini bertujuan. Baik ajaran Isabel, Babel, Farisi. Semua ajaran ini bertujuan untuk menenggelamkan anak Tuhan, hamba Tuhan. Itu aja tujuannya. Tadi pencobaan tujuannya untuk apa? Menenggelamkan, angin pencobaan. Angin pengajaran sesat tujuannya untuk apa? Ya sama-sama, menenggelamkan aja. Tujuannya untuk menenggelamkan anak Tuhan, hamba Tuhan. Sampai tenggelam dalam lautan api neraka. Itu aja tujuannya. Ya, jadi tujuan setan meniupkan angin itu supaya tenggelam, baik angin pencobaan, baik angin pengajaran, sampai tenggelam di lautan api neraka. Sudah sekarang. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki iman. Kembali tentang iman. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai anak Allah sama dengan. Bisa ya? Tadi pelajaran kita. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai anak Allah sama dengan anak Tuhan yang menang atas angin pencobaan dan angin pengajaran sesat. Bisa ya? Tidak apa-apa, saya ulang lagi pelan-pelan. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai anak Allah adalah anak Tuhan yang menang atas angin pencobaan dan menang atas angin ajaran-ajaran sesat. Sudah? Sehingga apa? Kalau sudah menang atas angin pencobaan, angin pengajaran sesat, menang. Sehingga hasilnya satu. Hasil yang pertama, kalau menang atas angin pencobaan, yang pertama, kita tidak akan pernah tenggelam. Hasil pertama, kita tidak akan pernah tenggelam. Seperti Yesus bisa berjalan di atas air, seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Kita tidak tenggelam, boleh, sama seperti Yesus atau Petrus yang bisa berjalan di atas air. Apa itu Om berjalan di atas air? Ini bukan di atas air yang tenang, air yang bergelombang. Bisa? Hasil pertama ya kehidupan kita. Tadi jelas hasil pertama. Kita tidak tenggelam, sama seperti Yesus bisa berjalan di atas air yang bergelombang, sama dengan lagi. Artinya itu apa? Berjalan di atas air yang bergelombang artinya apa? Kita bisa mengatasi masalah demi masalah. Airnya bergelombang. Itu masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Kita bisa berjalan di atas air yang bergelombang, sama dengan kita bisa mengatasi setiap masalah demi masalah.
Amin, saudaraku. Bisa kita atasi. Bisa mengatasi masalah demi masalah. Hasil kedua apa? Lihat, hasil pertama tidak tenggelam. Kita bisa jalan di atas air. Bisa mengatasi masalah demi air yang bergelombang toh, masalah demi masalah. Hasil yang kedua apa? Kalau angin gelombang sudah teduh, hasil yang kedua kita mengalami semua menjadi teduh. Hasil yang kedua, semua menjadi teduh, menjadi enak dan ringan atau menjadi reda. Sama. Itu Markus 8 ya. Markus 4 apa 8 itu. Yang terjadi angin ribut, badai, gelombang. Begitu berhenti, teduh, reda, teduh sekali. Ya, hasil kedua, semua menjadi teduh, menjadi enak ringan, menjadi reda. Sehingga, lihat, kalau badai itu angin gelombang sudah teduh reda, sehingga perahu kehidupan kita. Sudah, maka danau itu menjadi teduh sekali. Angin menjadi reda. Coba lanjut, ada istilah juga ya, reda. Bawahnya 27 kah? Bawahnya sesudah itu. Ya, dan heranlah orang apakah ada sehingga danau taat kepadanya. Terus mari ada setibanya di sampai 27 tadi ya. Di ayat lain disebut reda juga. Teduh, reda. Sama itu ya. Menjadi teduh sehingga lanjut perahu kehidupan kita. Bisa perahu kehidupan kita, terus perahu rumah tangga kita, ya, terus perahu penggembalaan kita bisa sampai ke pelabuhan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Nah itu kalau sudah reda semua, perahu hidup kita, perahu nikah rumah tangga, perahu penggembalaan bisa sampai di pelabuhan damai sejahtera. Pelabuhan yang dirindukan atau tempat yang dirindukan, itulah Yerusalem yang baru. Semua teduh di sana. Bisa baca ayatnya Mazmur, ayo agak cepat. Mazmur 117 ya, 107 maaf, ayat 29 sampai 30. Damai semua. Kalau sudah reda, enak semua. Sampai kita di pelabuhan damai sejahtera. Ayo Mazmur 107. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Nah ini. Lanjut mari. Ayo 30. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda atau teduh sama. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau terjemahan lama, pelabuhan yang dirindukan kalau saya tidak salah. Coba terjemahan lama. Itu menunjuk dihantarnya mereka itu ke pelabuhan yang dirindukannya. Apa itu? Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu Yerusalem. Yerusalem kota yang kita rindukan. Di sana teduh semua, enak ringan, damai sejahtera. Sudah, terakhir yang kedua. Yang kedua ya, bisa diikuti tanda-tanda anak Tuhan yang memiliki iman, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Bisa diikuti? Nomor 1 tadi apa? Tidak bimbang. Bisa ya, kasih Romawi tadi itu. Om lupa tadi, Om bilang tadi, lupa kayaknya ya. Nomor 1 itu tanda-tanda anak Tuhan yang memiliki iman, percaya kepada Yesus sebagai anak. Nomor 1 Romawi 1, tidak bimbang menghadapi angin gelombang. Itu. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, hati tetap percaya. Yang pertama tidak bimbang. Yang kedua, hati tetap percaya, berharap Tuhan, sama dengan hati yang kuat dan teguh hati. Itu. Hatinya tetap percaya, berharap Tuhan, sama dengan hati yang kuat dan teguh hati. Hati tetap percaya, berharap Tuhan, sama dengan hati yang kuat dan teguh hati. Contoh dalam perjanjian lama. Contoh pertama dalam perjanjian lama, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Ini dalam perjanjian lama. Kita melihat bagaimana mereka imannya kepada Yesus. Hati mereka kuat teguh. Contoh pertama, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka diperhadapkan pada perapian yang dipanaskan 7 kali. Sekalipun mereka diperhadapkan pada perapian yang dipanaskan 7 kali. Tetapi hati mereka tetap kuat dan teguh. Tidak mau
menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Tidak mau mereka. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan. Bisa ya? Saya ulang lagi. Yes. Contoh pertama dalam Perjanjian Lama, ini cerita sekolah minggu. Sadrak, Mesakh, Abednego sekalipun diperhadapkan pada perapian yang dipanaskan 7 kali, tapi hati mereka tetap kuat teguh hati, tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang. Sekarang kita diperhadapkan pada masalah-masalah yang semakin hari semakin sulit. Dipanaskan 1 kali, panaskan 2 kali, panaskan 3 kali, sampai 7 kali. Berarti makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Sekarang demikian juga kita diperhadapkan pada masalah yang semakin hari semakin sulit, bahkan sampai mustahil untuk bisa diselesaikan. Lanjut ya. Makin hari makin sulit, bahkan mustahil untuk diselesaikan. Sama itu. Bahkan mustahil untuk diselesaikan. Tetapi ya, tetapi biarlah hati kita tetap kuat dan teguh hati. Ya, kita belajar dari Sadrak, Mesakh, Abednego. Tapi biarlah hati kita tetap kuat teguh hati, tetap percaya, berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Lanjut ya. Hati kita kuat teguh, tetap percaya, berharap Tuhan. Saya ulang lagi, sekarang bagi kita, kalau kita diperhadapkan pada masalah yang makin hari makin sulit, bahkan sampai mustahil, tapi biarlah kita tetap percaya, berharap Tuhan, tetap kuat teguh hati, percaya, berharap Tuhan kita. Tetap menyembah Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa. Lanjut ya, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak meninggalkan Tuhan. Berarti apa itu Om? Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Sama dengan setia, tetap setia sampai garis akhir. Betul. Sadrak, Mesakh, Abednego sampai garis akhir, tetap setia mereka. Ya. Ayo kita juga ya. Contoh yang kedua dalam Perjanjian Baru. Ayo siapa? Ya rasul-rasul. Ya murid-murid atau rasul-rasul. Terus kalau ya rasul-rasul salah satu Paulus juga, tapi Petrus kita pelajari. Ya contoh kedua dalam Perjanjian Baru rasul-rasul. Ya sekalipun mereka diperhadapkan pada siksaan, penderitaan. Ya itu kalau dibaca ya kisahnya para rasul-rasul. Ya 12 rasul termasuk Rasul Paulus, rasul yang ke-13. Ya rasul-rasul sekalipun diperhadapkan pada ya penderitaan, siksaan, penderitaan, tetapi hati mereka tetap percaya, berharap Tuhan. Bisa? Sekalipun mereka diperhadapkan pada siksaan, mereka disiksa, menderita mereka, tetap percaya, berharap Tuhan, atau tetap kuat dan teguh hati sampai akhir hidup mereka. Betul itu. Semua murid-murid rasul-rasul yang mati martir mereka tetap percaya, berharap Tuhan. Bahkan mereka bergembira kalau bisa menderita karena Yesus. Kisah Rasul 5:41. Ayo, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini sekalipun harus menderita, mereka mau ya mengikut Yesus tetap sampai garis akhir. Yang ketiga, di akhir zaman. Contoh 1 Perjanjian Lama, contoh 2 Perjanjian Baru, contoh yang ketiga di akhir zaman. Itulah kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita. Kita akan diperhadapkan. Boleh? Sekarang kita di akhir zaman. Kita akan diperhadapkan pada kesulitan yang semakin sulit. Kesulitan yang semakin sulit. Sampai pada zaman antikris. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, kalau tidak terima cap 666. Bisa? Demikian juga di akhir zaman kehidupan kita. Kita akan diperhadapkan pada kesulitan yang semakin hari makin sulit. Sampai pada zaman antikris. Ya, di mana lanjut tidak bisa membeli,
tidak bisa menjual kalau tidak terima cap 666. Itu kesulitan, krisis, iya toh? Krisis bagaimanapun kalau bisa masih menjual, bisa membeli, belum terlalu. Puncak dari krisis itu tidak bisa membeli, ada uang tidak bisa beli, ada barang tidak bisa jual, itu krisis yang paling krisis pada zaman antikris. Tetapi hati kita tetap, lanjut ya, tetapi hati kita harus tetap percaya, berharap Tuhan, kuat dan teguh hati. Ini kita, hati kita tetap percaya, berharap Tuhan, kuat dan teguh hati. Ya, mari kuat dan teguh hati sampai garis akhir. Kalau diizinkan meninggal dunia atau hidup sampai Tuhan datang, tetap kuat dan teguh hati. Sudah, sekarang digabung dari 2 Romawi. Romawi 1 tidak bimbang, Romawi 2 tadi tetap percaya, kuat teguh hati. Nah, jadi hati yang tidak bimbang sudah, dan hati yang tetap percaya atau kuat teguh hati, kan 2 ini tanda orang yang percaya kepada anak Allah, Yesus anak Allah. Hati yang tidak bimbang itu Romawi 1 tadi, dan hati yang tetap percaya atau kuat teguh hati, ini sama dengan atau ini disebut hati yang baru. Nah, jadi kalau hati kita tidak bimbang, kuat teguh hati, sama dengan ini disebut sebagai hati yang baru. Sama seperti hati bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir tidak ada bimbang. Ada kira-kira bayi begitu lahir, aduh bimbang saya, bagaimana masa depanku ya mah? Tidak ada, tidak bisa dia. Bayi baru lahir tidak ada hati bimbang. Ya, hatinya kuat dan teguh hati. Itu ini hati yang baru, seperti hati bayi yang baru lahir. Sama dengan juga hati yang bersih, hati yang suci. Ya, kalau hati tidak bimbang, ya hati kita kuat teguh, itu hati yang bersih, suci. Hati bersih dan suci. Ayo, hasilnya apa Om? Hasil kalau hati sudah bersih, suci. Pertama, kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. Dengan hati yang suci kita akan dipakai. Tapi kalau bimbang tidak bisa dipakai. Makanya orang kalau masuk angkatan ada istilahnya ya. Kalau bimbang, ragu mundur, tidak bisa dipakai. Kalau bimbang, bagaimana ya? Kau tembak ke tidak? Bagaimana ya? Tembak, dor, mati dia. Tidak bisa. Kalau bimbang ragu tidak bisa. Ya ada ya. Kalau ragu mundur. Siapa ragu mundur, jangan maju. Ya, kita kalau hati baru bersih, tidak ada bimbang, kuat teguh hati, bersih berarti ya. Kita dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu di 1 Timotius 2 Timotius 2 ayat 21 ya. Saudara tulis saja ayatnya. 2 Timotius 2:21. Kita dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dalam rumah tangga dipakai. Di rumah tangga dipakai. Anak yang bersih hatinya dipakai. Istri yang bersih hatinya dipakai. Suami yang bersih hatinya dipakai. Pasti dipakai. Tapi kalau kotor hatinya tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Kita dipakai oleh Tuhan. Dalam penggembalaan, lanjut. Di rumah tangga dipakai, dalam penggembalaan dipakai Tuhan. Terus antar penggembalaan dipakai Tuhan. Ayo KKR kalau hati bersih pasti dipakai Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan yang memakai kita, masih hasil 1 ya. Dan kalau Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Tidak usah takut. Kalau Tuhan yang memakai, Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Tidak usah takut ya. Kaum muda tidak usah takut. Kalau Tuhan yang memakai, Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Ya, menjaga, ya bertanggung jawab sepenuh berarti apa? Menjaga, melindungi, memelihara, begitu ya. Kalau dia tanggung jawab berarti dia menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan sampai menyempurnakan kita. Itu dia tanggung jawab sepenuh. Dia jaga kita, dia lindungi, dia pelihara kita, dia selamatkan sampai dia sempurnakan. Tidak usah takut. Kalau Tuhan yang pakai sudah, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Kalau betul-betul dipakai Tuhan kita, pasti Tuhan pelihara. Om sudah alami bagaimana Tuhan pelihara. Mulai jadi hamba Tuhan, masuk Lempinel, jadi pengerja, jadi gembala di Kalimantan 6 tahun, di sini juga di Papua jadi gembala. Sampai hari ini Tuhan pelihara.
Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Ayo, mari. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih, hati yang suci ya. Yang kedua, hasil kedua, kita bisa tenang. Itu kalau hati bersih, tidak bimbang, kuat teguh hati, tenang. Hati kita tenang, damai, sejahtera. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Oh, hati tenang, damai, semua enak ringan. Apa gunanya di dunia kalau hati tidak? Apa gunanya kita punya harta dunia kalau tidak damai? Kalau tidak tenang, lihat saya, orang yang tidak tenang itu, stres. Menderita itu orang tidak tenang. Orang selalu gelisah, takut, itu menderita itu orangnya. Betul sahabat. Tapi kalau kita tenang, hidup kita lah paling enak di dunia ini. Betul, kalau tenang, damai, itu mau ada uang, belum ada uang, gaji besar, gaji kecil, kita tenang-tenang saja. Kita lah paling enak. Biar ada uang banyak, tidak tenang. Biar orang kaya, tidur aja tidak tenang. Takut-takut dikira ada maling apa, takut. Tapi kalau tenang, enak ringan hidup kita ya. Yang ketiga, ayo sedikit lagi. Kita bisa menyembah, melihat Tuhan dengan hati yang suci. Berbahagia orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Itu Matius 5 ayat 8 tulis saja. Hasil ketiga, Matius 5 ayat 8 ditulis saja ya. Kita bisa melihat Tuhan sama dengan menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Sekarang kita lihat keadaan anak Tuhan yang hatinya bersih, hatinya suci seperti bayi. Keadaan anak Tuhan yang hatinya bersih. Sekarang kita lihat keadaannya. Keadaan anak Tuhan yang memiliki hati bersih, hati suci bersih, yaitu lemah. Bayi itu kan lemah. Lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa seperti bayi. Inilah keadaan. Kalau kita hati bersih, suci, seperti bayi baru lahir, lemah dia. Badannya, fisiknya lemah semua. Lemah tak berdaya dan tidak bisa buat apa-apa. Bayi mau buat apa baru lahir? Tidak bisa. Lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan berputus asa. Sebab, kenapa Jangan putus asa. Sebab justru kehidupan yang lemah tak berdaya ada dalam gendongan tangan Tuhan. Tidak usah putus asa. Saya lemah, tidak berdaya. Tidak masalah. Yang penting hati bersih. Jangan putus asa. Sebab orang yang lemah tak berdaya ada dalam gendongan tangan belas kasih Tuhan. Ada dalam gendongan tangan belas kasih Tuhan yang akan menanggung segala letih lesu, beban berat dalam kehidupan kita. Kalau digendong, dia menanggung segala letih lesu, beban berat dalam kehidupan kita sampai menyempurnakan kehidupan kita. Ayo, dia menanggung letih lesu, beban berat dalam kehidupan kita sampai menyempurnakan kehidupan kita. Masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo kuatkan hati kita ya. Tuhan memberkati. Mari, ayo kita bangkit berdiri. Kita menamatkan ibadah kita. Ayo hati bersih, hati yang suci. Ya, kalau hati bersih, hati suci seperti bayi, hati kuat teguh hati, kita akan ditolong oleh Tuhan. Ya, yang penting hati kita tenang, damai, sejahtera. Lingkupiku. Ayo sampai kita rasa tenang. Bangkit berdiri semua. Di rumah dimanapun kita. Bangkit berdiri. Lingkupiku. 47 ya. Lingkupiku. Di saat badai bergelora, kita akan tetap tenang bersama dengan Tuhan. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu naungiku. Ayo jangan bimbang. Jangan bimbang. Tetap percaya, berharap, kuat teguh hati. Samu di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,
tundukkan kepala. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas. Ku tenang sampai tenang, ku tenang sebab kau Allah. Kita angkat dua tangan. Di saat badai bergelora, mari malam ini dimanapun, sampai kita rasa tenang, teduh, reda, semua enak, ringan. Sebab tidak ada arti kita memiliki harta dunia kalau tidak tenang. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Dia memeluk, menggendong dengan Dia memeluk kita, Dia menggendong kita, memberi ketenangan di hati kita. Ayo malam ini tutup mata, tundukkan kepala, sampai kita rasa tenang. Ada yang tidak tenang, Tuhan sumber ketenangan. Sekali lagi, Daud mengakui hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Beri ketenangan bagi kami Tuhan. Musik kaum muda, mungkin kau tidak tenang di hari-hari ini. Ada masalah dalam hidupmu, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah studi. Ayo tenang. Kalau kita tenang, damai, semua akan jadi enak, ringan. Sadrak, Mesak, Abednego, biarpun api dipanaskan 7 kali, hati mereka tidak terganggu. Hati tetap tenang. Haleluya. Ajar kami tetap tenang Tuhan. Tidak mau terganggu dengan apapun yang di dunia ini Tuhan. Beri ketenangan di hati kami, kaum muda, orang tua, anak-anak dimanapun kami yang mendengar ini Tuhan. Beri ketenangan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami tidak tenang, tidak damai Tuhan. Biarlah di hari-hari ini Engkau memberi ketenangan di hati kami. Sampai di pelabuhan damai sejahtera, pelabuhan yang kami rindukan. Itulah Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah membesarkan, mendidik kami. Dimanapun mereka, di badai mungkin ada yang bersama kami. Atau di daerah, di kampung, di mana saja mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Beri kesehatan, terutama gembalakan Tuhan. Bisa sungguh-sungguh beribadah. Mereka juga mengalami ketenangan. Para hamba-hamba Tuhan, guru dosen semua berkati. Anak-anak kaum muda yang belum sempat hadir juga Tuhan tolong. Ampuni semua, beri kesempatan di waktu kemudian hari beribadah bersama kami. Yang masih hidup dalam dosa, merokok, mabuk, minum judi, narkoba sekalipun, Tuhan tarik kembali. Terima kasih Tuhan, perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita beri korban persembahan kita. Kembali kor saja segera. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah.
lagu. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita untuk ibadah hari Sabtu, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ya. Pendalaman Alkitab untuk kor kaum muda digabung ya dengan kor umum untuk kali ini ya, hari Minggu depan. Jadi digabung untuk hari Minggunya ya. Digabung kor kaum muda dengan umum satu kali. Mari bangkit berdiri, ayo kita segera menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Terima kasih, berikan ketenangan di hati kami. Mungkin kami yang tidak tenang di hari-hari ini, pikiran kami, hati kami. Tapi biarlah lewat firman-Mu saat ini pulang, kami mengalami ketenangan, kedamaian dari Tuhan. Ayo angkat dua tangan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada lagi hati yang tidak tenang, yang bimbang. Tapi ada hati yang tenang Tuhan. Sehingga kami merasakan semua enak, ringan, bahagia dalam mengikut melayani Engkau. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang lindungi, tibakan dengan selamat Tuhan dimuliakan. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.